bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di sana dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Yunani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika melihat orang itu berbaring di sana, dan karena tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab si sakit kepadanya, "Tuhan, tiada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Bila air mulai goncang dan sementara aku sendiri menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan ketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh membawa tilammu." Tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan daku yang mengatakan, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya, "Siapa orang yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa dia, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam kenisah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan ke orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah dan juga di tempat ini, selamat pagi berkah dalam. Saya membayangkan seorang yang lumpuh 38 tahun ini yang diwartakan dalam bacaan Injil, sungguh kasihan. Hal yang dapat mudah ditangkap, dibayangkan, dikontemplasikan dari narasi Injil tadi, selalu kalah dengan yang lain ketika air kolam itu bergoncang. Untuk sembuhkan ketika bergoncang lalu ambyur masuk kolam. Dan orang ini tidak pernah bisa. Mengapa? Selalu kedisian, kedahuluan oleh orang lain. Dan menariknya adalah dengan kisah itu berarti tidak ada satu orang pun yang membantu. Bahasa saya, orang berebutan sembuh, orang pengen berusaha sembuh dengan cara mereka sekaligus mengesampingkan orang sakit yang adalah temannya sendiri. Bahkan saking buruknya, bisa jadi dalam bayangan saya, saudara orang lumpuh ini pun tidak bisa membantu. Mengapa? Ya tidak membantu dorong ke kolam supaya ambyur itu ya. Nah, bayangan saya seperti itu, dan betapa orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini sungguh sangat kasihan. Sudah sakit, tidak ada yang menolong. Dibandingkan orang-orang sakit lainnya yang mampu untuk terjun ke kolam dan sembuh.
Saya mencoba membayangkan ini. Dalam situasi itu Yesus hadir. Bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa yang kemudian dijawab? Dia menceritakan seperti yang tadi saya utarakan juga. Tidak ada yang menolong. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Bukan pertama-tama mengatakan seperti kalimat-kalimat perkataan Yesus yang lain, imanmu menyelamatkan. Tidak. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi iman ini belum sempurna. Karena belum menunjukkan imannya. Ditanyai oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Merenungkan ini saya sekurang-kurangnya diajak mengalihkan orientasi. Yang semula orang-orang pada waktu itu meyakini air kolam atau dengan terjun di kolam yang goyang kemudian sembuh. Cara pikir, cara meyakini yang seperti itu diubah, digeser. Yang bisa menyembuhkan adalah Yesus, bukan air kolamnya. Maka penyembuhan ini menjadi istimewa dan juga menjadi viral bahasa sekarang. Kisahnya besok akan kita dengar betapa penyembuhan ini membangkitkan kemarahan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena menyembuhkan pada hari Sabat. Poinnya itu, kesembuhan bukan diperoleh dengan air kolam itu, tetapi kesembuhan didapat dari Yesus yang berinisiatif menyelamatkan, menyembuhkan mereka. Kesembuhan, keselamatan sumbernya adalah Yesus. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda semua bersama-sama meyakini ini. Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah penyelamat kita. Dan dalam masa prapaskah ini kita semua, sekurang-kurangnya saya, diajak bermenung. Apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kita yakini dalam hidup kita, sakit kita, saat-saat kita sedang kesulitan, terpuruk karena hati kita, fisik kita, datang kepada Yesus kemudian mendapatkan kesembuhan. Adakah pengalaman-pengalaman itu sepanjang hidup kita? Kita coba menemukan saat-saat mana kita datang kepada Yesus dan sembuh. Bukan datang pada kolam tempat lain kemudian sembuh. Kita diajak memurnikan iman kita, hati kita dalam masa prapaskah ini, membaharui. Dan dalam bacaan kedua pun, Perjanjian Lama tadi juga digambarkan sungai yang mengalir, dan di kanan kiri sungai yang bersumber dari Kenisah Bait Allah itu tumbuh-tumbuhan hidup. Dan sumber itu adalah Allah sendiri. Moga-moga masa prapaskah ini mengorientasikan kita kepada Yesus yang menjadi penyelamat kita. Dia jauh lebih tahu kebutuhan kita, rasa sakit kita, rasa luka kita, dan semua yang ada dalam diri kita, kita percayakan kepada Dia. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.